Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Mang Adun ya. Ini ada pembahasan lagi-lagi soal P-Exchange ya atau exchanger yang tertarik dengan Pi Network itu nggak berhenti dari dulu-dulu, tetap ada. Dan mungkin di video kali ini Mang Adun bakal sedikit ada tambahan ya, kenapa semua ini tuh terus berlanjut dan apa kedepannya itu gitu loh. Ini bahkan Edi Kabas sampai apa ya, kritis kalau gue bilang sih. Beliau mengatakan nilai resmi Pi akan ditentukan oleh pasar terbuka. Maksudnya pasar terbuka itu ya dalam artian seperti Payment ya gitu ya, terus apa pedagang-pedagang lokal seperti itu, atau peer-to-peer apa aplikasi dengan harga GCP misalkan seperti itu. Kata-kata dari Dr. Nicholas, P-words apa yang dibuat oleh pioner. Jadi nilai Pi itu apa yang dibuat oleh pioner katanya. Terus kata Edi Kabas, menurut saya itu adalah pesan yang buruk untuk semua komunitas. Itu menciptakan narasi yang salah. Itulah sebabnya beberapa komunitas menciptakan konsensus nilai. Maksudnya konsensus nilai itu, nilai Pi itu berbeda-beda gitu kan, yang tidak akan pernah berhasil di pasar bebas. Menurut Anda, mengapa Core Team menyebutkan di volume 2 mereka bahwa mereka ingin memasuki open mainnet ketika pasar lebih disukai kemungkinan besar di pasar bull? Pada akhirnya bursa akan memainkan peran besar untuk menemukan nilai Pi. Komen jika Anda memiliki pendapat berbeda ya. Gini maksudnya. Jadi Edi Kabas mengatakan, menurut saya itu adalah pesan yang buruk untuk seluruh komunitas. Katanya Dr. Nicholas Kokalis itu dikatakan seperti itu ya, kata Edi Kabas. Jadi apa, nilai Pi itu diciptakan oleh pioners ya, mau itu 314159 kayak mau $500, mau $1 sekalipun memang benar resikonya itu buruk lah ya. Itu Edi Kabas yang bilang ini loh, bukan gua. Ternyata ya apa ya, beberapa pioner itu sebetulnya harus kritis gitu. Untuk apa? Untuk terus mendobrak ya, siapa tahu kan sampai kepada Core Team. Jadi asupan-asupan atau masukan-masukan ya gitu loh, yang siapa tahu itu menjadikan salah satu solusi yang menjadikan Core Team itu terus berpikir bagaimana cara sebaiknya itu. Ya kalau nggak digebrak kayak gini, kalau nggak dikritik kayak gini gitu kan, kadang kan namanya manusia sama ya, Core Team juga manusia biasa gitu. Jadi takutnya tuh apa, oh iya gini ternyata kurang baik ya, baiknya gimana kan gitu. Nah jadi itu yang menyebabkan terjadinya variasi harga ya gitu. Harga-harga konsensus tuh jadi tidak terbentuk secara apa global itu ya. Itu yang menyebabkannya katanya yang tidak akan pernah berhasil di pasar bebas. Ya karena apa? Ya karena secara pasar bebas walaupun itu ya kemungkinan besar GCP gold, tapi ya mungkin lama prosesnya seperti itu. Nah ini Edi Kabas di sini lebih mengedepankan soal bursa. Ya kita tahu kayak Huobi, terus Atlantis, terus banyak lah gitu, Binance itu kan banyak bursa-bursa exchange yang lebih tertarik kepada Pi Network dan bahkan menciptakan harga yang nggak tanggung-tanggung gitu loh. Mereka bisa saja karena memang apa, itu menjadi tolak ukur bagi semua komunitas bisa ya, karena melihat gitu loh, bisa studi banding dengan cryptocurrency lainnya atau koin digital lainnya ya. Ya walaupun koin digital lainnya tidak akan menjadi mata uang digital. Itu bedanya ya. Silakan kalau ada yang mau komen, kata Edi Kabas komen aja ya. Nah kita lanjut ke di sini, bisa kita lihat ya, itu dari Pi Blockchain. Di sini mengatakan Atlantis Exchange melonjak ya. Jadi berapa itu? 1 juta. Wow, maksimal ya, kenaikan maksimal itu sampai
1 juta persen, harga tertinggi 315.000 dolar. Wow, harga awal 25 padahal. Kejadian ini setelah terjadinya pipes ya, gitu loh. Setelah terjadi pipes, nah ini bisa kita lihat situ. Ini sebuah bursa. Kenapa mungkin Edi Kabas itu berasumsi seperti itu ya? Itu akan menjadi kalau misalkan diizinkan sama Kortim gitu ya, diperbolehkan, itu bisa saja terjadi ya. Nah ini yang tadi gue bilang mau ditambahkan, misalkan loh, kenapa Mang gitu kalau misalkan kan banyak tuh penyerok ya kan yang ingin meraup keuntungan sendiri, atau banyak yang menjual pai itu kepada para penyerok lah. Ini kenapa pas di exchange ini yang harga setinggi ini, kenapa nggak banyak yang menjual itu? Pada intinya sebenarnya khususnya yang di Indonesia loh ya, gue nggak tahu yang di luar negeri, itu ada ketakutan tersendiri mengenai dibekukannya akun gitu kan. Itu terus lagi harga IO kita tahu ini ya, ini baru tahap, jadi dalam sistem nggak sah. Kenapa tidak ada yang berani mengambil resiko Atlantis atau Huobi atau exchange lainnya? Itu karena merek dagang pai itu, Pai Network udah sah ya. Jadi tidak bisa diutak-atik dan dilanggar dengan seenaknya jidat lah kasarnya. Itu kenapa sampai sekarang barangkali nih ada pioners yang bertanya, kok kenapa sih exchange nggak langsung buka aja gitu, kayak Indodax atau apa Atlantis, Huobi atau Binance dan sebagainya lah ya gitu. Kenapa nggak langsung gold aja gitu? Ya itu nggak bisa karena Pai Network itu resmi ya gitu, kantornya jelas ada, terus merek dagangnya juga sudah sah perizinannya gitu. Repot kalau melanggar. Kortim bisa menuntut ya, nuntut balik gitu loh. Itu yang menyebabkan kenapa Pai sampai saat ini kata Kortim belum sah ya, nggak berani mereka mengesahkannya sendiri gitu loh. Kekuatan Kortim tetap ya, semuanya ada di Kortim. Oke, kita bisa baca ini juga dari Pi Global News ya. Kita bisa baca di sini meskipun meskipun Pi belum terdaftar, pengaruh PGCP melebihi pertukaran ini adalah peristiwa rahasia mengejutkan gitu. Ya, oke, dan di sini ada sedikit pembahasan yang mungkin perlu kita ketahui ya. Jadi kita baca sama-sama mengenai exchange gitu kan. Pi Network meledak sampai 12.000 kali di Atlantis exchange, meluncur ke cryptocurrency Supernova. Pegang sepatu bot bulanmu, asik, kita meluncur maksudnya gitu ya. Pioner Pai hari ini di Atlantis exchange, Pai meroket secara mengejutkan sebesar 1 juta persen ya, melonjak dari 25 dolar menjadi 315.000 dolar. Ini bukan salah ketik kawan. Ya, jelas ini bukan editan loh. Jelas ini bukan editan dan ini bukan salah ketik kawan, katanya gitu ya. Ini adalah Supernova mata uang kripto yang sepenuhnya. Lompatan besar ini menjadikan Pai salah satu koin dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, bahkan membuat para veteran blockchain berpengalaman pun tidak bisa berkata-kata. Apa yang dimulai sebagai proyek penambangan bergerak yang sederhana telah berubah menjadi sebuah potensi keuangan yang luar biasa, dan para pengguna awal sedang merayakan hari gajian yang berpotensi mengubah hidup mereka. Oke, kita lanjut. Tapi apa yang memicu ya itu? Tapi apa yang memicu peluncuran kosmik ini? Ini pertanyaannya ya. Apa yang menyebabkan Pai itu meroket di bursa-bursa? Jawabannya terletak pada Atlantis Exchange, sebuah platform fintech disruptif yang terkenal dengan teknologi mutakhir dan dedikasinya dalam mendemokratisasi akses ke pasar global. Jadi Atlantis melihat potensi besar katanya dari penambangan Pai yang mudah digunakan dan komunitas globalnya, dan pencatatan mereka yang berani membuktikan
katalis yang sempurna. Wih, Atlantis setelah riset lah ya, mungkin seperti itu, nggak ujug-ujug menerapkan harga yang sebegitu besar, melainkan karena sudah melihat gitu potensi pai yang luar biasa, pioners dan komunitas yang besar, minat yang nggak berhenti itu, jadi tertarik lah intinya seperti itu tuh. Terus tapi ini bukan hanya soal angka, ini tentang awal era baru di mana semua orang, mulai dari generasi milenial yang paham teknologi hingga nenek-nenek di lingkungan sekitar, dapat berpartisipasi dalam revolusi mata uang kripto. Pendekatan pai yang mengutamakan seluler dan antarmuka Atlantis yang ramah Atlantis yang ramah pengguna, meruntuhkan hambatan, mengubah alat keuangan yang rumit menjadi mainan yang mudah diakses. Ya, itu salah satu kelebihan Pi Network ya. Kita tahu itu diakses menggunakan seluler, beda dengan Bitcoin ya atau Ethereum mungkin seperti itu, yang harus menggunakan banyak sumber daya seperti node dan sebagainya lah ya. Itu sampai ada kabar tuh tahun kemarin, ya nggak tahu gue ya bener enggaknya, tapi kisaran butuh 200 juta untuk bisa menambang kok Bitcoin ya. Ada kita lagi butuh duit dari mana kalau harus untuk modal menambang Bitcoin sampai 200 juta segitu. Jadi pada intinya Bitcoin atau koin Ethereum mungkin ya, kamu nggak tahu kalau misalkan yang lain nih, mengadun khususnya Bitcoin aja ya, itu tidak bisa merambah ke semua orang gitu. Sementara katanya Pi Network itu bisa sampai ke nenek-nenek juga, aki-aki lah juga gitu. Bisa karena apa? Karena dengan mudah menggunakan seluler atau ponsel atau HP ya. Oke, jadi mudah diakses, hemat juga. Itu kenapa Pi Network dan Atlantis itu tertarik kepadanya ya. Oke, sedikit lagi, ini adalah momen ketika Pi, si raksasa yang tertidur, asik, akhirnya terbangun. Ini adalah momen ketika orang-orang mengambil kendali atas masa depan keuangan mereka. Di sini ada sesuatu yang menarik ya. Ini adalah momen ketika orang-orang mengambil kendali atas masa depan keuangan mereka. Ya betul, karena keuangan sekarang ini kita ada yang mengendalikan. Itu yang barangkali belum ada yang tahu ya. Itu maksudnya barangkali ada yang belum tahu gitu. Ada istilah elit global ya. Betul sekali itu. Ini adalah momen ketika hambatan antar keuangan tradisional dan masa depan uang runtuh. Ngeri ya itu. Kita nggak usah bahas terlalu jauh lah. Ini dia apa sih namanya, table-tablenya ya, itu yang intinya kemungkinan ya, karena kita kan nggak tahu kalau memang sampai 2024 nanti Pi Network tidak terbentuk 100 utilitas dan 15 juta KYC, itu kita bisa lihat ke depannya, karena kan itu akan terus terbentuk gitu loh. Dalam jangka 1 tahun tuh lama. Kalau misalkan belum terbentuk, kita ngelihat perkembangan dari exchange ya gitu loh. Ini menurut Edi Kabas loh tuh. Karena apa? Karena menurut Edi Kabas gitu, bursa-bursa atau exchange itu tertarik dan bisa memberikan harga tinggi. Kenapa tidak? Core team siapa tahu ada perubahan kan, atau berubah pikiran ya, seperti itu. Nah, dengan saat seperti itu mungkin kan nanti para pedagang juga jadi bisa ada modal gitu loh ya. Misalkan untuk transaksi nggak usah tinggi-tinggi lah, nggak usah banyak-banyak lah. Misalkan satu orang atau satu akun hanya bisa misalkan ya mencairkan 5 Pi saja dulu di setiap exchange, misalkan seperti itu. Itu sudah cukup untuk membuat modal. Kalau menurut gue sih seperti itu ya gitu loh. Nah, nanti baru setelah kebuat modal, para pedagang bisa memberi barang gitu, baru transaksi GCP semakin terbentuk lagi gitu. Karena kan dengan saat ini kontribusi para pioners itu kan lemah ya, butuh uang fiat untuk beli barang
setelah dibarter dengan GCP barang habis kan harus belanja lagi. Nah mungkin dengan seperti itu ya, core team berubah pikiran, dimasukin ke bursa exchange. Misalkan ini ya minimal dari satu akun tuh hanya diperbolehkan 10 lah, 10 CoinPay atau 5 CoinPay, tidak apa-apa. Yang jelas harga konsensus ya udah pasti itu akan bisa open mainnet. Tapi ya kalau Mang Adun ingat ada yang katanya P-Exchange, mana perannya itu yang dipertanyakan loh, P-Exchange mana gitu kan. Aduh, oke lah, silahkan monggo kalau ada yang mau nambah-nambahin berasumsi silahkan ya di kolom komentar. Thank you buat semua yang udah membagikan, yang like, komen, subscribe juga, yang like post ya. Seperti biasa kita selalu saling mendoakan ya. Tetap sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi semuanya. Amin.